mengiringi mayat tiga. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya. Anaknya nangis, yang paling kuat nangis istrinya. Apa? Nangis. Saya berapa kali ngelihat waktu acara pemakaman, istri itu saya lihat sampai menangis mau masuk ke dalam. Ustadz yang ada di situ melarang, jangan masuk bu, jangan masuk. Saya diam aja, saya diam aja. Saya diam. Saya sebetulnya mau ngelihat apa betul dia mau masuk. Mana ada? Gak usah serius sekali. Makanya kalau saya ada di pemakaman itu ada yang nangis, dia bilang masuk. Mobil harta tinggal, surat tanah berganti nama, STNK BPKB berubah, anak keluarga tinggal, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu, wa amaluhu, dan amal yang paling setia adalah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan yang disebut dengan pernikahan. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Lalu kemudian menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Yang pertama dibeli adalah tanah. Setelah beli tanah, dicari arsitek, gambar, berdirilah rumah. Setelah rumahnya berdiri, lengkap dengan kamarnya, toilet, dapur, kamar mandi, taman, kolam, dan sebagainya, lengkap, cantik dan indah. Barang-barang pun mulai dipindahkan. Tempat tidur pindah, lalu kemudian ruang tamu diisi dengan kursi, kulkas, alat-alat dapur, semuanya sudah pindah. Orangnya belum pindah. Ternyata ada yang lebih cepat daripada niat. Sehari menjelang orangnya pindah, malaikat maut datang. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita kalau ceramah, kalau ngomong, kalau cerita, jangan kita bayangkan itu terjadi pada diri orang lain. Kalau saya sedang ceramah ngomong begitu, saya tidak membayangkan itu terjadi pada bapak, pada ibu, pada orang lain, tapi pada diri saya sendiri. Andai itu terjadi pada diri saya, sebelum saya pindah ke rumah yang baru, saya meninggal, pertanyaannya, rumah itu milik siapa? Rumah itu milik ahli waris. Istri saya dapat berapa? Istri dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4. Jadi seandainya rumah itu dijual harganya 10 miliar, maka ibu meninggal, bapak ini mendapat 2,5 miliar. Ibu sudah bisa bayangkan kalau duit mereka 2,5 miliar, itu yang nangis itu cuma sebelah kanan aja, yang sebelah kiri mana yang mau dipinang bulan depan. Saya berharap mudah-mudahan tausiah saya ini tidak merusak kemesraan bapak dan ibu. Bisa janji, jangan pulang dari sini nanti bapak minta kopi, mana kopi, buat aja sendiri. Walahunnar rubu' illam yakul lakum walad, ibu dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Tapi kalau ada, maka ibu mendapat 1/8. 1/8 berarti 1.250.000.000. Kalau ibu dapat 1.250.000.000, maka ini dibalik lagi. Soalnya tadi kan ibu yang meninggal. Sekarang kita balik, bapak meninggal. Untuk apa? Supaya adil. Soalnya kalau banyak juga perempuan yang komplain, Ustaz Abdul Somad ini kalau cerita pas bin meninggal perempuan aja. Nah, ini di Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan ini seimbang. Ibu mendapat 1/8, as-sumun 1/8,
1.250.000.000. Tapi ada lagi namanya kompilasi hukum Islam, KHI. Dalam kompilasi hukum Islam, harta yang dicari bersama setelah pernikahan itu dibagi dua, namanya gono gini. Ustaz, apa arti gono gini? Artinya kau begono, aku begini. Berapa harga rumah itu? 10 miliar. Apakah itu dibawa sebelum menikah atau dapat setelah menikah? Setelah menikah. Berarti sebelum dibagi dua dulu. Almarhum 5 miliar, ibu dapat 5 miliar. Kira-kira kalau ibu dapat 5 miliar, gimana perasaannya, Bu? Sudah terlihat senyumnya dari balik kaca. Perempuan hanya bertahan dalam Al-Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Kalau ada suami meninggal, maka istri bertahan arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Cuman 4 bulan 10 hari, Bu. Setelah 4 bulan 10 hari, kalian pun dipinang oleh brownies, berondong manis. Memang bapak kelihatannya senyum, tapi agak pahit senyumnya. Apa maksud Ustaz Abdul Somad pagi-pagi gini kok udah membangkitkan emosi kami? Apa maksud Ustaz Somad pagi-pagi ini kok udah cerita jual rumah? Apa maksudnya? Saya mau kasih tahu, tidak ada yang abadi. Hubungan suami istri putus dengan kematian. Rumah yang kita bangun bersama dijual, diambil ahli waris. Satu-satunya yang kekal abadi hanyalah Masjid Al-Falah, Taman Sari Ampenan. Segera transfer ke nomor berikut. Inilah yang cuman kekal abadi. Memang saya sedang tausiah di Lombok ini sekarang, tapi yang menonton ini berapa channel nih sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang kamera besar itu YouTube. Kalau kamera kecil TikTok. Jadi saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua yang mendengar tausiah subuh ini, dimanapun kalian berada, kalian transferkan kemari, mengalir pahalanya. Jangan kalian harapkan rumah kalian akan diambil oleh istri kalian. Ahli waris akan mengambil. Ada seorang jamaah sedang sakit, pakai lilin. Kenapa pakai lilin? Waktu itu belum ada lampu listrik, pakai lilin. Begitu dia menghembuskan nafas terakhir, meninggal. Nafas kita ini kan cuma 2, tarik sekali, hembus sekali. Hembusan yang terakhir, habis. Ulama yang di samping itu yang mentalkinkan la ilaha illallah, habis langsung dia hembus lilin, padam. Yang lain ribut, kenapa kamu padamkan lilin? Orang meninggal justru kita menghidupkan. Tadi ketika dia masih hidup, lilin ini punya siapa? Punya dia. Ketika dia masih hidup, lilin ini punya dia. Kita halal memakainya. Setelah dia meninggal, lilin ini punya siapa? Punya ahli waris. Haram kita pakai lilin ini, kata ulama. Karena kita belum izin pada anak dan istrinya. Ahli warisnya belum sepakat lilin ini menerangi kita. Itulah maka saya padamkan. Sedetik setelah kematian, lilin di rumah kita pun bukan punya kita. Apalagi sorban yang cantik dan indah ini. Semua ini bukan punya kita. Akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari rahim ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Allah tidak mengatakan kamu keluar tidak bawa apa-apa. Kata Allah, kamu tidak tahu apa-apa. Jangankan bawa, tahu pun tidak. Namamu pun diberi orang lain. Abdul Somad Batubara. Itu bukan kemauan saya. Kalau saya mau paling tidak Michael atau apa gitu. Ini orang lain yang ngasih. Nama kita bukan punya kita. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah. Kalau boleh saya nanya, apa ada jamaah Masjid Al-Falah ini lahir bawa ATM? Enggak ada. Datangnya enggak bawa apa-apa, matinya pun hanya digulung dengan kain kapan. Mau diplomat, mau penjual tomat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, sama. Sekaya-kayanya orang, nggak mungkin kain kapannya 70 lapis. Sekaya-kayanya orang, tetaplah 3 lapis. Paling banyak, udah hebat betul itu. Pada akhirnya kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Tapi amal soleh kan banyak Pak Ustadz.
ada sholat, ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran. Sekarang kita lihat di Quran, amal soleh apa yang paling diinginkan orang mati? Ketika orang mati itu ditanya, hai mayat-mayat, jenazah-jenazah, seandainya kamu kukasih hidup lagi, kamu mau apa? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu hidup sebentar, semenit, sedetik ya Allah. Kalau kuhidupkan engkau sedetik, kau mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Andai dia dikasih hidup sedetik, tik, maka yang dia lakukan adalah memencet tombol transfer ke nomor BSI 714-495-1721 atas nama pembangunan Masjid Al-Falah. Ini Ustadz baru ceramah 15 menit kok udah diulang 2 kali. Dia memang setiap 5 menit diulang terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kau kalau dikasih hidup sedetik bukan semenit, tik, maka perbuatan yang akan dia lakukan adalah tik, langsung transfer. Makanya tidak ada alasan lain. Di mana-mana saya kalau tausiah penggalangan dana itu biasanya ada kotak-kotak kresek-kresek, tapi di Masjid Al-Falah enggak ada. Kenapa? Karena di sini langsung transfer banking. Begitu kerennya masjid ini, luar biasa. Langsung buka handphone, langsung klik BSI, langsung nomor, langsung transfer. Setelah itu meleleh air mata. Ibu kenapa nangis? Karena Ustadz Somad cerita tentang rumah tadi. Bukan Ustadz. Karena cerita tentang suami meninggal. Bukan. Kenapa nangis? Salah pencet. Apa yang ibu pencet? Maksud saya mau kirim 100.000. Tapi karena ceramah Ustadz terlalu bersemangat, saya pencet nolnya 6. Jadi berapa yang tertransfer? 1 juta. Yang salah transfer 1 juta. Ini mau saya kasih tahu ya. Misalnya tabungannya 100 juta. Amin. 100 juta misal, tabungan 100 juta. Ini misal, walaupun kenyataannya 1 miliar nih kalau dilihat. Tabungannya 100 juta. Pas dia transfer ke nomor BSI Masjid Al-Falah, tertransfer 1 juta. Berarti yang tinggal di bank 99 juta. Yang tinggal di bank kan tinggal 99 juta. Beberapa menit setelah itu meninggal. Yang saya tanya, meninggal. Ini Ustaz dari tadi kok cerita meninggal terus? Yang mau saya tanya adalah ketika yang ditransfer 1 juta berarti tinggal di rekening bank 99 juta. Meninggal siang ini. Yang mau saya tanya, yang dibawa mati yang 1 juta kemari atau yang 100 juta? 99. Yang 1 juta itulah milik engkau yang salah kirim tadi. Yang 99 akan dipakai, dibawa, dibagi oleh siapa? Yang akan dipinang oleh Brownies 4 bulan 10 hari ke depan. Dapat Gonogini 5 miliar. Dari Gonogini 5 miliar itu almarhum dapat 5, dapat lagi 1/8, 5, sekian. Tabungan 99. 4 bulan 10 hari ke depan. Sekarang bulan, kita hitung langsung nih sama tanggal-tanggalnya. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mereka pilih tanggal cantik, tanggal merah, 17 Agustus. 17 Agustus mereka pun jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan ngelihat orang panjat pinang yuk. Ayo, sore-sore pun mereka jalan. Pakai motor baru. Maklum, baru dapat 5 miliar. Motor baru yang bunyi knalpotnya beb 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 beb. Yang jalan. Terus suaminya yang baru ini nanya, mana makam suamimu yang lama? Saking kan kuatnya pegang pinggangnya, nggak bisa nunjuk pakai tangan. Itu sana. Memang cerita saya subuh ini agak menyakitkan guys. Tapi maksud saya bukan mau menyinggung perasaan bapak-bapak, enggak. Maksud saya kalau memang sakit hati kita, marah kita dengan kenyataan ini, transfer segera. Saya nggak mau setelah acara ini tiba-tiba nanti semua datang ke ketua masjid. Tolong Ustadz Somad itu jangan bawa ke sini lagi. Memang betul isu yang kami dengar selama ini, dia itu memang Ustadz provokator. Saya nggak ada niat apa-apa Bu. Niat saya semuanya lillahi ta'ala. Ini yang saya ceritakan ini untuk kepentingan saya, untuk kepentingan kita. Banyak orang berpikir kalau sedang melihat masjid belum selesai,
Aduh, masjid lagi. Masjid ini andai tidak kita tolong, masjid ini tetap jadi. Betul? Berapa banyak masjid yang tidak kita tolong tetap jadi? Kalau kita bantu masjid ini, kita bukan nolong masjid. Ini masjid rumah Allah. Ini masjid bukan punya kita. Wa anal masajida lillah. Kalau kita bantu masjid ini, kita sedang menolong diri kita sendiri. Allah Maha Kaya. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, siapa yang nggak mau nolong masjid, fa innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya untuk menolong rumahnya. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Banyak orang sekarang dia anggap kalau dia sedekah dia nolong kita. Allah tidak perlu kita. Wa may yanqalib ala aqibai. Rakaat pertama yang saya baca tadi. Siapa yang berbalik meninggalkan agama ini, dia tidak peduli kepada rumah Allah, dia tak peduli kepada agama Allah, falayadurrallaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan tetap membalas orang yang bersyukur. Ada satu rumah yang tidak dibagi oleh ahli warisnya. Kalau saya pejamkan mata saya sekarang, saya bisa melihat rumah itu. Saya masuk ke pintu gerbangnya, tangganya, masuk ke dalam, di tengahnya ruang tamunya besar sekali. Di sebelah kiri ada kamar-kamar, di sebelah kanan ada taman. Tamannya di tengah rumah. Di depan ada kamar besar. Di atas lagi rumahnya lantai 2. Rumah itu sampai sekarang tidak dibagi ke ahli waris. Kenapa? Karena almarhum memberikan rumah itu sebagai rumah wakaf. Jadi bapak kalau mau rumahnya tidak dibagi, wakafkan segera. Wakafkan kemana? Ke pengurus Masjid Al-Falah. Ustaz, ini ujung-ujungnya ke sini terus. Jadi rumah yang tidak dibagi ke ahli waris tadi masih ada sampai sekarang Pak Ustaz. Rumahnya masih ada. Ah, serius Pak Ustaz? Rumahnya masih ada. Yang mewakafkan siapa? Yang mewakafkan itu pemilik rumah. Kemana dia wakafkan? Diwakafkannya ke Raja Hasan II. Siapa namanya? Raja Hasan II. Hasan II menerima rumah ini, lalu dibuatnya sekolah khusus belajar hadis. Nama sekolahnya Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis artinya rumah belajar hadis. Dimasukkannya nama dia, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Tempatnya di kota Rabat di negara Maroko. Orang Indonesia yang pertama belajar di situ dari Pulau Madura. Namanya Bapak Abdul Kholik Nur Ali dari Pulau Madura. Udah meninggal, Allah maafirlahu warhamhu. Nggak banyak orang Indonesia yang dapat gelar doktor di situ. Salah satu yang selesai S2 dan S3 di situ namanya siapa namanya ya? Dr. Subhan Acim. Dari sekolah itu. Jadi setiap kali Profesor Dr. Tuan Guru Kiai Haji Subhan Acim ini ceramah, ngajar di kampus, tausiah, zikir, pahalanya ngalir ke yang mewakafkan rumah Darul Hadis itu. Bayangkan sekali. Kemudian ada lagi satu alumninya tapi nggak sampai doktor, cuman S2 aja di situ. Namanya Abdul Somad. Saya selesai di situ datang 2004. Baru diingatkan Prof Tuan Guru Subhan Acim tadi. Saya udah mulai lupa. Beliau bilang, Abdul Somad kami ketemu 2004. Sekarang 2020. Ternyata hari ini ulang tahun pertemuan kami yang ke-20 tahun. Allahu Akbar. Satu sisi saya bahagia, saya senang. Tapi satu sisi saya lama merenung. Udah tua juga rupanya. Udah 20 tahun pertemuan kami dulu, 2004, sehari sebelum tsunami. Saya sampai. Lalu ketika terjadi tsunami, besoknya saya ke Darul Hadis di rumah wakaf itu. Tiba-tiba semua datang menemui, mengucapkan bela sungkawa. Gimana kabar ayah kamu? Gimana kabar ibu kamu? Gimana kabar keluarga kamu? Kami mendengar musibah tsunami. Saya bilang tsunaminya di Aceh. Dari Aceh ke kampung kamu berapa lama? Kalau naik mobil dari Aceh ke Medan 12 jam, dari Medan ke Riau 12 jam. Oh, kata mereka. Ternyata jauh dari Aceh. Kalau mau kekal abadi sampai hari kiamat tetap mengalir, wakafkanlah rumah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan bangun rumah bagus-bagus, rumah nggak bisa dibawa mati, siapa bilang? Siapa bilang rumah nggak bisa dibawa mati? Saya justru mengajarkan, saya justru menyampaikan, bangunlah rumah bagus-bagus, cantik-cantik, besar 2 lantai, kamarnya banyak, wakafkan untuk Masjid Al-Falah.
Setuju? Bapak sudah setuju, Bu? Tinggal Ibu lagi. Ibu setuju? Perempuan itu kalau ditanya, dia memang nggak berbunyi. Dalam hadis begitu, as-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Bapak kalau nggak percaya nanti pulang tanya, Mama rencana Papa mau apa? Kalau dia diam itu tanda ngamuk. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Profesor Dr. Subhan Acim itu alumni dari Rumah Wakaf Darul Hadis Al Hasaniyah tadi. Beliau minta saya jadi imam di Masjid Al Falah ini. Tadi di jalan saya dengan Habib Dr. Zaki Abdillah, itu senior saya di Mesir. Beliau ketua tim di Nusa Tenggara Barat. Jadi waktu Prof. Subhan Acim bilang, nanti subuh ke masjid saya ya, satu sisi saya mau mengiyakan, tapi di sisi lain jadwal Nusa Tenggara Barat ini sudah saya serahkan ke Habib Zaki. Jadi saya dilema, mau mengiyakan takut kualat sama Habib, mau nolak takut kualat sama senior, karena dua-duanya senior. Yang satu senior di Mesir, yang satu senior di Maroko. Akhirnya saya bilang, Sidi bahasa Arabnya Sayyidi artinya. Sayyidi artinya tuanku. Karena orang Maroko susah nyebut Sayyidi, jadi dia bilang Sidi. Kalau perempuan Sayyidati, karena susah menyebut Sayyidati, jadi Siti. Sampai ke kita, tanya jadi satu, Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Fatimah, itu berasal dari Sayyidati. Saya manggil beliau Sidi. Jadi saya bilang, Sidi, saya payah untuk mengiyakan ini karena saya sudah bagi jadwal ini ke Habib Zaki. Jadi tolong koordinasi. Jadi akhirnya koordinasi antara mereka berdua, akhirnya bertemulah kita pada subuh dengan tema yang sangat menyakitkan. Saya tahu di balik senyum yang sumringah itu ada hati yang hancur berkeping. Tapi saya tidak ada niat buruk, semua untuk kepentingan kita. Ada masa depan yang lebih lama, yaitu di alam barzah. Nanti Ustadz Somad jadi imam ya. Lama saya merenung. Ini setahu saya Profesor Sidi Subhan ini S1-nya dari Madinah. Madinah itu mazhabnya Hambali. S2, S3-nya di Maroko. Maroko itu Maliki. Ini kira-kira nanti saya kalau sholat subuh pakai mazhab Hambali apa Maliki? Kalau Hambali nggak pakai kunut. Kalau Maliki kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung baca kunut dan kunutnya nggak bunyi. Baru ruku, Allahu Akbar. Jadi saya ragu. Tadi saya bilang sama Habib Zaki, kira-kira Sidi Subhan ini mazhabnya apa ya? Kita lihat aja nanti. Pas dari mobil tadi kami lihat, saya lihat dari jubahnya. Dari jubahnya kayaknya Hambali nih saya bilang. Kan? Begitu mendekat pas salaman, saya lihat ada tempat kepalanya itu. Oh, ternyata ini Maliki. Karena saya bingung, Hambali apa Maliki? Untuk jelasnya klarifikasi tanya. Makanya tadi waktu beliau minta Sidi jadi imam, kata dia, saya tanya, pakai kunut nggak? Kata beliau pakai. Itu maka saya berani maju ke depan. Artinya apa? Masjid ini setelah dibangun, isinya juga mesti diisi dengan sumber daya manusia yang bisa mengayomi semuanya, sehingga semuanya dapat. Kelihatannya kotak sudah mulai jalan. Saya heran, kenapa tiba-tiba jantung saya ini degupnya nggak normal? Rupanya kotak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Itu untuk menetralisir detak jantung yang tidak normal ketika melihat nomor rekening dan kotak mulai berkeliaran. Solawat itu menenangkan hati dan jiwa. Mudah-mudahan kita menjadi ahli solawat insyaallah, amin ya rabbal. Ibu-ibu yang di dalam maupun di tenda, saya melihat dari jauh ini, yang tidak bawa uang jangan khawatir, bisa juga di kotak itu dimasukkan cincin, gelang,
anting. Jangan khawatir, nanti panitia akan membawa, menukarkannya dengan uang, dibelikan ke semen, batu bata dan kerikil, tetap mengalir amal jariahnya sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Ustadz, saya ini sakit-sakitan, tolong doanya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Masih sakit Pak Ustadz? Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh. Al-asal, minum madu, wal Quran, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran. Baca Quran sudah, doa ulama sudah, dengan madu sudah, sholat tahajud, sholat hajat sudah. Apa yang belum? Dawu mardakum bis sodaqah, obati orang yang sakit dengan sodaqah. Ya Allah, saya bersedekah, berkat sedekah saya ini tolong sembuhkan penyakit saya. Langsung kirim ke nomor 714 495 1721. Dia memang setiap 5 menit sekali diulang terus ini. Dawu mardakum bis sadaqah. Hadisnya hadis sahih. Ada seorang perempuan diperiksa di rumah sakit, ternyata ada kista sebesar uang logam di dalam rahim. Maka kata dokter, ini mesti diangkat karena kistanya ini akan membesar, kanker, bahaya. Akhirnya dia tahu tentang hadis dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya dia bersedekah. Dicek lagi di rumah sakit, ternyata kistanya mengkerut, mengkecil, hilang. True story, kisah nyata, orangnya ada di Riau. Tak boleh saya sebutkan nama dan nomor handphone di sini, menjaga kode etik jurnalistik. Ibu, ini kistanya sudah sebesar logam, mau dioperasi. Gimana operasinya? Rahimnya mesti diangkat. Loh, nanti kalau diangkat gimana? Ya apa boleh buat, kalau diangkat berarti tidak bisa hamil mengandung. Ibunya menangis, suaminya senyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Nggak tahu, tanyalah sama mereka yang senyum-senyum. Akhirnya dia sedekah. Kistanya mengkerut, mengecil, cek lagi hilang. Lalu kata si dokter, ibu makan apa? Biasa, makan minum nggak ada apa-apa. Tapi saya mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya mengecil, kuasa Allah, innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi gimana dokter? Ibu nggak perlu operasi, kistanya sudah hilang, rahimnya tetap ada, dan ibu masih tetap bisa mengandung. Ibunya tersenyum, sekarang suaminya yang nangis. Gagal program. Jadi ibu-ibu banyak-banyak bersedekah. Ini luar biasa. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Ini Ustaz Somad tausiahnya sampai jam berapa? Sampai waktu matahari terbit untuk daerah Lombok jam 6.20 baru kita melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Setelah duduk berzikir hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Mudah-mudahan kita istiqomah dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi nanti jam 6.20 kita sholat masing-masing, nggak berjamaah, sendiri-sendiri. Saat bapak ibu sedang sholat, disitulah saya pulang. Karena sekarang yang saya pikirkan ini sekarang gimana saya pulang nanti. Memang Masjid Al-Falah, Taman Sari, Ampenan, Lombok ini luar biasa. Apanya yang luar biasa Pak Ustadz? Yang jelas masjid ini pasti membuat nyaman karena AC-nya. AC itu penting karena orang gerah panas, tapi di masjid ini luar biasa. Ini berada di dalam masjid ini, kami melihat dari sini ke sana seperti sedang berada di akuarium yang besar. Luar biasa. Dan saya yakin bapak di sana juga ngelihat kami seperti ngelihat ikan akuarium. Mereka kan cuma nggak bisa membalas. Kalau dia balas dia bilang, kami pun sedang melihat ikan mas koki kan. Luar biasa. Dan masjid ini ada bagian atas. Ini sebelah ini bangunan rumah atau sekolah? Ada sekolahnya. Saya sebenarnya tahu, cuma pura-pura nanya aja. Sekolah. Artinya apa? Itu kan bangunan yang di atas tuh sudah cor bawahnya. Atasnya lagi ditinggalkan. Kalau ibu bukan ustazah, bapak bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahala mengalir seperti penghafal Quran dan ulama,
selesaikan itu kelas-kelas, mengalir pahalanya. Allahu Akbar. Tapi fokus ke sini dulu. Satu-satu lah dulu Pak Ustadz. Ustadz ini membuat konsentrasi kami Buya. Mana tahu, saya mau setelah acara tablik akbar ini, kita jangan tablik akbar euforia bangga luar biasa. Kemarin ketika di Masjid Al-Falah, Taman Sari Ampenan itu, ramai. Gimana? Sampai saya nggak bisa sholat. Bukan begitu. Saya mau setelah ini masjid ini selesai. Saya nggak mau. Gimana kemarin Ustaz Somad dibawa? Udah setahun nggak selesai. Insya Allah kita husnuzon, masjid ini selesai insya Allah. Datanglah sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah pahalanya sampai nggak ke ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah Sa'ad, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberi air minum. Jadi bapak ibu, kalau masjid kita sudah ada sumur bornya untuk mandi, untuk sholat, untuk wudhu, untuk cuci kaki, nggak usah lagi sedekah air. Tapi kalau belum ada, sedekah air bagus, mengalir sampai hari kiamat. Selesaikan yang belum selesai, hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Ustaz Somad ini ngomong. Ustaz sendiri ngasih berapa? Saya wakafkan untuk almarhumah ayah dan ibu saya, terserah pengurus nanti mau dibelikan ke semen, batu bata, kerikil atau menyelesaikan pelapon, terserah. 10 juta ke nomor 7144951. Mudah-mudahan mengalir ke almarhumah ibu saya. Tak dapat saya membalas kebaikan orang tua, dengan itulah supaya mengalir, supaya kalau kita berbakti ke orang tua kita, anak-anak kita pun juga akan berbakti ke kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Loh, masa ngiringi mayat cuma 3? Ramai yang mengiringi mayat, cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Bapak punya mobil, mobilnya ngiring. Ibu punya motor, motornya ngiring. Hanya sampai ke pelataran parkir. Begitu selesai dikubur, ditanam, pulang ke rumah. STNK, BPKB dibawa ke kantor Samsat, ganti nama. Kenapa nama ibu diganti dari STNK? Kenapa nama bapak nggak ada lagi di BPKB? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Nama kita tidak ada lagi di surat tanah. Surat tanah bapak, sertifikatnya setinggi tegak, diganti nama. Di mana? BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ganti. Kenapa? Karena orang pajak nggak peduli sama mayat. Yang diurus orang pajak cuman orang hidup. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ngomong menyakitkan di hati ya? Saya orangnya begitu, nggak bisa saya berlemah lembut. Apalagi melihat masjid belum selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya kekuasaan untuk menunjuk selesai masjid. Saya bukan orang kaya yang bisa membangun satu masjid. Tapi dengan hadis-hadis, ayat-ayat, saya berharap menggugah hati saya sendiri, kita semua, supaya selesai masjid, selesai bangunan, anak bisa sekolah. Insya Allah masjid-masjid kita, setiap tempat sujud kita. Abdul Somad tadi pertama kali sujud tahiyatul masjid. Sujud berikutnya qobliyah subuh. Sujud berikutnya sholat subuh. Sujud berikutnya sholat sunat isyraq. Tidak sampai 2 jam saya di sini, tapi sudah 4 kali sholat, dan Masjid Al-Falah ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Abdul Somad pernah sholat di sini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua amal mereka dan bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas tapak kaki, bekas kening ke lantai, itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Masjid ini tidak akan pernah kosong. Kenapa Ustaz tahu masjid ini nggak kosong? Karena masyarakat rumahnya padat. Saya kalau disuruh pulang nggak ingat jalan ini. Tadi banyak kali beloknya. Artinya padat, masyarakat padat. Artinya akan terus ada yang datang sholat kemari. Apalagi saya lihat anak-anak ada. Itu ada anak-anak tadi di belakang. Ada anak-anak di luar, banyak sekali anak-anak muda. Kalau di masjid banyak anak-anak muda, ada sekolahnya. Insya Allah 2024 Ustaz Somad di sini, 2044, 2054 masih tetap ramai masjid ini dengan sholat berjamaah. Anak kecil dibawa ke masjid.
Allah bisa karena biasa. Saya kalau di masjid itu banyak anak-anak, saya semangat. Kenapa? Masjid akan tetap hidup. Tapi kalau di masjid itu isinya udah orang tua, aduh. Ustadz janganlah ngomong begitu Pak Ustadz. Kami yang sudah tua ini kan tersinggung hati kami. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Orang yang sudah tua, ternyata itu yang tua itu cuman kulitnya, giginya, matanya. Perasaan tidak pernah tua. Loh, Ustadz kok ngomong begitu? Saya kalau ditanya, apa beda perasaan Ustadz tahun 2004 pertama kali ketemu dengan Tuan Guru Prof. Subhan 2004 dengan 2024? Enggak ada. Saya nggak merasa tua. Perasaan saya tetap muda terus. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Jadi kalau ada bapak ibu mengatakan, iya Pak Ustadz jamaah kami tua-tua, mereka bukan orang tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Jadi kalau ada orang mengatakan, nanti Pak Ustadz kalau saya sudah tua saya akan kehilangan semangat. Masalah hilang semangat, anak muda pun bisa hilang semangat. Banyak orang badannya muda tapi semangatnya tua, bawaannya mau mati aja. Tapi banyak orang yang tua dia tetap ke masjid. Apa kata anak-anak muda sekarang? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, Masjid Al-Falah kulewati. Nggak bisa begitu. Maka masjid kita ini alhamdulillah dipimpin orang yang hatinya terbuka, tidak memaksakan mazhab yang pernah dia pelajari, ikuti bersama. Semua ustadz didatangkan, remaja masjid buat pengajian, channel-channel YouTube-nya dibuatkan, semua kajian-kajian direkam. Kajian subuh, kultum zuhur, kajian doa, kajian ibu-ibu sore Jumat, ada semua. Anda ingin dapat kajian yang berkualitas? Jangan kemana-mana. Saksikan channel Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan NTB. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Channelnya udah ada? Inilah yang paling hebat. Channelnya belum ada, iklannya sudah ada duluan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustadz bahagia sekali subuh ini? Lepas sekali. Ternyata almar'u ma'aman ahab. Orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia sayangi, dia yang cintai. Mudah-mudahan kasih sayang kita ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya Allah saja. Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. 2004 dulu kami bertemu karena Allah. Kalaupun kami berpisah juga karena kematian, bersama di Maroko, bersama di Taman Sari Ampenan, bersama di surga Jannatul Firdaus. Itulah bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Tapi nggak ada mereka. Waktu saya ngomong gitu, Allah kayak masuk surga aja. Kan? Mereka begitu bangganya, amin. Kenapa? Karena mereka tahu saat dia mendoakan saudaranya, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudara. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu nanti jamaah Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan Lombok masuk surga, mereka semua akan mencari, suami saya mana? Suami saya mana? Alhamdulillah nggak transit di neraka ya bang. Istri saya mana? Istri saya mana? Alhamdulillah masuk ke surga. Kemudian yang mereka cari berikutnya adalah ketua masjid mana? Rupanya ketua masjid, karena banyak juga ketua masjid masuk neraka. Saya pernah datang acara di masjid. Maksudnya di tempat saya. Kalau di Lombok, di tempat saya maksudnya. Saya datang ke satu masjid, tablik akbar, maulid Nabi. Terus saya tanya, seingat saya pernah ke masjid ini ya Pak? Iya Ustadz Somad. Dulu Ustadz datang ke masjid ini, yang bawa Bapak Anu. Oh iya Bapak Anu yang bawa saya kemari. Kemana dia sekarang? Itulah Pak Ustadz, sejak kalah pemilihan nggak pernah kesini lagi. Loh, apa ini? Masjid ini bukan partai. Masjid ini bukan kantor parlemen, ketika kalah pemilihan ngambek nggak datang lagi. Masjid ini milik Allah. Maka ketika kita bersama-sama membangun masjid ini, wa annal masajida lillah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur Bapak Ibu, beruntung. Bisa dihitung dengan jari. Setahu saya, yang doktor dari Darul Hadis itu, satu dari Palembang, namanya Ustadz Abdul Yusuf Siddiq, yang satu dari Lombok, Sumbawa, NTB, Prof. Tuan Guru Subhan. Ada lain dokter, cuma 2 tuh kan?
Di dunia ini cuma 2 dokter dari Darul Hadis. Siapa, Pak? Dan itu menjadi ketua masjid, Bapak Ibu. Maka manfaatkan ilmu ini. Beliau di bidang tafsir, buka kajian tafsir, surat-surat pendek, bagaimana kita memahami ayat-ayat. Maka ini keberuntungan yang luar biasa. Ilmu ini anak-anak semua. Untuk remaja masjid buatkan khusus pagi Ahad. Kenapa pagi Ahad? Kan kebetulan kita sekarang berada di pagi Ahad. Khusus untuk anak muda pagi Ahad. Kenapa? Jangan, supaya anak muda jangan tidur pagi, supaya dia datang kajian subuh. Banyak anak-anak muda ini saya tanya, kalian kenapa nggak mau ke masjid? Saya sebetulnya mau ke masjid, Pak Ustadz, cuman kajian di masjid itu nggak menarik. Kami anak muda mau cerita tentang masa depan. Tiba-tiba kami datang, judulnya malam pertama di alam barzah. Kami nggak mau ceramahnya lama-lama, Pak Ustadz. Kami maunya dialog interaktif. Coba undang Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dokter, Ustadz. Dialog interaktif. Pembawa acaranya anak muda. Disitulah berperan kameramen beserta tim media, anak muda juga semua. Lalu mereka dialog, nanya, Bapak Babin Kamtipmas, bagaimana penanganan masalah narkoba dan LGBT di kota kita? Kata Babin Kamtipmas, menurut saya LGBT itu memang mesti ditertibkan. Jadi tolong daftarkan semua LGBT supaya kita terjunkan ke laut. Lalu kemudian untuk yang narkoba ini memang harus ada tindakan polisi. Lalu ke TNI, Babinsa, Bapak Babinsa bagaimana menyikapi tentang maraknya narkoba sekarang? Kami sebagai benteng pertahanan NKRI, kalau sampai anak muda kita ini mabuk sakau, kita bisa dijajah sekali lagi. Maka kita akan tangani masalah narkoba. Lalu kemudian dokter, Ibu dokter dari Dinas Kesehatan bagaimana? Memang narkoba ini berbahaya. Resikonya itu 3. Yang pertama gila, yang kedua bodoh, yang terakhir mati sakau. Kalau Ustadz mungkin bisa lebih lembut, Ustadz. Kalau menurut saya yang pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala di Saudi Arabia, itu tidak ada obat lain kecuali dibawa ke masjid Kisos. Maksudnya Ustadz, ya dipancung aja kepalanya. Jadi anak-anak muda ini dicerdaskan dengan dialog. Mereka tidak, setelah terbit matahari baru kelihatan. Rupanya anak muda di luar semua. Begitulah adab anak muda ini. Orang tua disilakannya maju duluan, jadi luar. Padahal mereka sebetulnya terlambat datang. Masya Allah, jarang-jarang saya tausiah semangat seperti ini, luar biasa. Rupanya kalau kita di depan orang yang bersemangat, kita pun juga ikut semangat. Mengiringi mayat 3. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya. Anaknya nangis, yang paling kuat nangis istrinya. Apa? Nangis. Saya berapa kali ngelihat waktu acara pemakaman, istri itu saya lihat sampai menangis mau masuk ke dalam. Ustadz yang ada di situ melarang, jangan masuk Bu, jangan masuk. Saya diam aja, saya diam aja. Saya diam. Saya sebetulnya mau ngelihat apa betul dia mau masuk. Mana ada? Gak usah serius sekali. Makanya kalau saya ada di pemakaman itu ada yang nangis, dia bilang masuklah, masuk. Mobil harta tinggal, surat tanah berganti nama, STNK BPKB berubah, anak keluarga tinggal, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, wa amaluhu, dan amal yang paling setia adalah sedekah. Transfer ke nomor BSI 714 495 1721. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu.